Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pertemuan yang kedua ini untuk manajemen risiko. Kita langsung fokus saja pada pokok masalah. Kita lanjutkan, yaitu mengenai konsep manajemen risiko. Konsep manajemen risiko di sini kita mulai dengan mengenai pendekatan, ya. Dengan pendekatan di mana pertama konsep manajemen risiko kita mulai dengan pendekatan manajemen risiko. Pendekatan dengan sistematis, yaitu manajemen dimulai dari dengan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko, respon atau reaksi untuk mengurangi risiko tersebut. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam manajemen risiko. Prinsip dalam manajemen risiko yang pertama adalah transparansi. Apa itu transparansi? Kemudian pengukuran yang kuat, yang akurat. Pengukuran yang akurat. Informasi berkualitas dan tepat waktu. Artinya informasi itu berkualitas. Diversifikasi, independensi, artinya yaitu tidak mencela-mencela. Pola keputusan yang disiplin, kemudian kebijakan. Nah, kita kembali mengenai apa itu transparansi. Transparansi ya, dimaksudkan agar seluruh potensi risiko yang ada pada suatu aktivitas, khususnya transaksi, ya, dipaparkan secara terbuka, tidak ada sembunyi-sembunyi dan gitu. Risiko yang disembunyikan akan menjadi sumber permasalahan terbesar dan tidak dapat dikelola dengan baik. Ya, contoh, misalkan melakukan transaksi keuangan yang tidak benar dengan disembunyikan. Bapak pengalaman banyak waktu mengelola perusahaan, khususnya di BNI, itu kalau ada kejadian-kejadian yang disembunyikan, itu akan memuncak pada suatu waktu dan terjadilah suatu risiko. Misal analisa kredit yang disembunyikan, sehingga pada waktunya dia akan muncul jadi risiko. Kemudian pengukuran yang akurat, mensyaratkan investasi berkesinambungan untuk berbagai teknik. Jadi kalau kita menghitung investasi ya harus benar, yang tepat, sehingga investasi itu dapat dikembalikan dengan tepat. Kalau tidak akan beresiko. Kembali lagi mengenai investasi itu biaya yang besar, sehingga kalau tidak dikelola dengan baik atau tidak akurat, dia akan mengakibatkan risiko yang cukup besar. Kemudian informasi yang berkualitas, tepat waktu. Jadi informasi dari apa yang dibuat itu harus tepat, yang gitu. Informasi seperti kalau kita menerima informasinya dari siapa, gitu. Kalau informasinya dari terkait dasar, itu nggak bisa dipercaya. Tapi kalau informasi dari pimpinan pusat, insya Allah dipercaya. Kita untuk melihat informasi, lihat dari sumbernya, ya. Kemudian diversifikasi, dengan asumsi bahwa konsentrasi risiko dapat muncul setiap saat seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi. Jadi kita harus berhati-hati, karena risiko itu kapan saja akan mengancam kita dan akan terjadi. Nah, kemudian identifikasi, independensi, ya, independen, artinya
prinsip ini tidak hanya berbicara tentang kewenangan dan tanggung jawab, tetapi tetapi ini juga tentang visi perubahan dan kualitas interaksi antar kelompok, manajemen risiko dan kelompok lainnya. Jadi nggak ada istilahnya ikut-ikutan ya, kita independen. Samalah dengan anak-anak untuk memilih konsentrasi itu independen ya ini. Jadi kalau biasakan kita mempunyai pendirian yang independen, nggak seperti peribahasa bagaikan air dalam daun keladi ya. Kalau orang ke sana ngikut ke sana, orang ke sini ngikut sini, orang masuk jurang ikut masuk jurang. Jadi kita harus independen. Kemudian pola keputusan yang disiplin. Jadi kalau ada keputusan itu harus berdisiplin. Di sini kebijakan prinsip-prinsip tersebut akan terjadi penentu arah dari suatu kebijakan untuk arah. Nah, sekarang kita masuk ke pengukuran risiko. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan. Kemudian bisa melihat dampak dari risiko tersebut yang berakibat risikonya terhadap kinerja perusahaan. Sekaligus bisa melakukan prioritas risiko mana yang relevan. Jadi dengan adanya diukur ya besar kecilnya risiko, kira-kira risiko mana yang bisnis apa yang kita ambil dan bisnis mana yang kita buang. Jadi kalau misalkan dalam kita mengukur ternyata ukurannya itu risikonya lebih besar dibanding pada keuntungan, ya ngapain kita lakukan bisnis itu, kita tinggalkan. Nah, ini manfaat daripada pengukuran risiko ya. Manfaat dari pengukuran risiko yang pertama adalah untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko. Jadi kita bagaimana untuk yang relatif kecil, tentunya risiko kecil, keuntungan diharapkan besar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajer risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima paling baik dalam penggunaan sarana penanggulangan. Jadi kita menggunakan penanggulangan risiko itu tidak boleh dihindarkan, tetapi harus gimana cara menanggulangi risiko. Jadi kita menggunakan caranya bagaimana menanggulangi, bukan menghilangkan ya risiko itu. Kemudian dimensi dalam mengukur yang akan diukur nih, besarnya frekuensi kerugian. Artinya berapa sih besarnya frekuensi kerugian? Artinya beberapa kali terjadinya suatu kerugian selama satu periode tertentu. Kalau sering, jadi kan gitu frekuensi itu berapa, misalkan terjadinya kecurian tiap bulan sekali, bahkan tiap minggu sekali. Nah, frekuensinya kan banyak, sehingga kerugian semakin banyak. Sama kejadian kita pakai kendaraan mogoknya satu bulan tuh berapa kali ya. Kalau sering mogok ya nggak usah dipakai lagi kan gitu. Nah, terus misalkan suatu kejadian berapa kali, seperti anak-anak misalkan kuliah nggak bisa ngikutin kuliah berapa kali, frekuensinya tidak bisa ngikutin kan, akhirnya apa akibatnya? Kalau sering-sering nggak ngikutin, kerugiannya ketinggalan mata kuliah. Kemudian tingkat
kegawat